Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' 'anna al-waba wal bala wal khala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, di baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk berniat iktikaf ya, karena itu termasuk ibadah bernilai besar yang kondisi pokoknya itu kita lakukan setiap hari, bahkan bisa jadi sehari 5 kali, tapi kita sering lupa meniatkannya sehingga kita tidak mendapatkan pahalanya. Dan kita berada di masjid ini cukup panjang waktunya ya, dari jelang maghrib, bahkan ada yang sudah masuk di sini tadi jam 6 kurang seperempat ya. Kemudian dia berzikir, dia sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah ini, itu thalabul ilmi, hingga kemudian nanti disempurnakan dengan isya berjamaah dan sholat sunnah ba'da isya. Bahkan ada yang masih melanjutkan keberadaannya di sini sampai jam 8, jam 9 malam. Nah, pekan lalu kita sudah sampai bahasan tentang Isra dan Mi'raj ya, tentang bagaimana Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah ke Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, yaitu ketika Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari bumi ya ke langit, ke berbagai lapisan langit, yang di dalam peristiwa itu Nabi kita Muhammad SAW menemukan banyak hal yang mengagumkan, yang kemudian menjadi informasi penting bagi kita tentang kenyataan-kenyataan yang kita tidak mungkin mengetahuinya kecuali dari jalur wahyu, dari berita yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui hadisnya. Nah, review sebentar berkaitan dengan pertemuan yang lalu, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu berguna sebagai tasbit dan takrim ya, bagaimana Allah mengokohkan hati Nabi kita Muhammad SAW setelah 10 tahunan berdakwah ya. Beliau mendapatkan respon yang negatif dari masyarakatnya, bahkan kemudian beberapa tahun terakhir sebelum beliau mengalami Isra Mi'raj itu ya, beliau harus diboikot oleh kaumnya. Begitu boikot itu selesai, boikot 3 tahun yang cukup melelahkan itu selesai, orang-orang yang dicintainya mulai meninggal ya, dari istrinya, orang yang pertama kali beriman kepada beliau, lalu pamannya, pembela yang teguh atas beliau, yang kemudian meninggal tanpa pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Nabi datang ke Taif, direspon dengan cara yang sangat negatif, hingga kemudian Allah memperjalankan beliau di malam tersebut ya, tasbih dan kemudian takrim ya, sebagai bentuk pemuliaan, karena peristiwa ini tidak dialami oleh manusia manapun kecuali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian peristiwa Isra itu kita temukan ya dokumentasinya di dalam surat Al-Isra ya, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa itu diberkahi sekitarnya, dan Allah memperjalankan hambanya tersebut untuk menampakkan kepadanya ayat-ayatnya, tanda-tanda kuasanya, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat.
Adapun berkaitan dengan Mi'raj ya, kita temukan dokumentasinya di dalam surat An-Najm ya, surat yang sempat membuat orang-orang kafir Quraisy tercengang ya, berkaitan dengan keagungan yang ada di dalamnya. Karena di dalam surat itu pula Allah menyebut sesembahan-sesembahan orang-orang Quraisy ya, Lata, Mana dan Uzza. Nah, tetapi kemudian dalam posisi mengkritik sebetulnya. Nah, itu dia. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim afatumaruna ala ma yara wa laqad ra'ahu fi nazlatin ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksas sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha. Kalimatnya luar biasa, ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi yang dilihatnya itu bukan karena kerusakan pandangan ataupun karena dia berimajinasi, itu bukan, tapi sesuatu yang betul-betul dilihat oleh matanya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan itu sesuatu yang mencengangkan ya, karena termasuk ke dalam ayat-ayat Allah yang kubra, yang paling besar. Ya, kalau kita bicara ayat-ayat Allah itu banyak berserakan dalam keseharian kita ini, isinya ayat-ayat Allah semua. Tetapi yang serupa yang dilihat oleh Nabi ini tidak semua orang bisa mengalaminya. Bahkan berkaitan dengan Mi'raj ini hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau keluar dari rumahnya ba'da Isya ya, dan kemudian kembali ke rumahnya jelang subuh ya. Dan di Ka'bah kita tahu bahwa Nabi Muhammad mengalami pembelahan dadanya yang kedua. Jadi kalau di dalam surat Al-Insyirah itu alam nashrah laka sadraka, itu ayat maknanya bukan sekedar bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, tetapi juga bermakna bukankah telah kami belah dadamu. Jadi bukan hanya sekedar kami lapangkan, tapi juga bermakna kami belah. Itu dia. Dan ternyata Nabi Muhammad ini mengalami pembelahan dada 2 kali. Yang pertama ketika beliau kecil, yaitu kejadiannya di usia jelang 6 tahun ketika beliau berada di kampungnya Bani Sa'ad, dan yang kedua adalah ketika jelang Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian beliau berkendara dengan makhluk yang dikenal sebagai buraq ya. Dan ini sesuatu yang kita tidak membayangkannya, kita tidak tahu seperti apa itu. Dan kemudian beliau bertemu dengan para nabi ya, bertemu dengan para nabi yang sudah meninggal itu, Allah hidupkan kembali mereka sehingga nabi bisa berbincang dengan mereka semua, termasuk mengimami ya, mengimami para nabi tersebut. Dan ini satu-satunya sholat jamaah terbesar itu ya di sini, ketika Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi ya, yang dikembalikan ruhnya ke tubuhnya untuk sholat bersama Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa itu Nabi menuju ke langit, dan di sana beliau bertemu dengan beberapa nabi ya, diantaranya seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ya. Beliau juga di langit melihat berbagai hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan banyak hal yang memang Allah larang ya, seperti mughtabin ya, ghibah. Di ghibah ini dosa yang serius yang bagi kita dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan bisa jadi makanan harian kita, padahal itu dosa yang sangat serius. Karena di antara syariat itu apa? Perlindungan terhadap kehormatan seseorang. Jadi bahkan orang kafir pun kita tidak punya hak untuk merendahkan yang bersangkutan ya, kecuali ada alas-alasan yang memang syar'i itu. Misalkan Abu Lahab itu kan diabadikan sebagai orang yang memang buruk sekali ya, Abu Lahab gitu ya. Nah, tetapi asalnya jadi syariat itu melindungi kehormatan ya. Terus kemudian zina ya, juga di akhir zaman ini juga semakin merajalela, semoga Allah melindungi kita dan anak-anak kita. Terus kemudian pemakan riba ya, riba ini juga menjadi sesuatu yang sulit dipisahkan ya. Terlepas kemudian kita tentu harus menghormati pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa bunga yang berlaku pada bank konvensional itu bukan riba. Kita harus menghormati itu, tapi ketika kita memilih pendapat bahwa itu adalah riba, maka kita berusaha sedemikian rupa untuk menghindarinya ya.
Baik, berkaitan dengan yang beliau lihat ya di langit itu pada bermacam-macam. Beliau juga bertemu Nabi Ibrahim ya, di situ Nabi Ibrahim mengatakan akri ummataka minnis salam ya, bacakan salamku, sampaikan salamku untuk umatmu wahai Muhammad. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbati azbatul ma'i wa anna rasuha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Beritahu mereka bahwa surga itu tanahnya itu baik ya, tanahnya itu thayyibatu turbah, airnya itu segar, dan tetumbuhannya itu adalah kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar. Nah, zikir ini adalah zikir yang kita sudah tahu bunyinya, yang jadi masalah bagi kita adalah kita belum memperbanyaknya. Lalu kemudian ketika beliau sudah selesai perbincangannya dengan Nabi Ibrahim, beliau menuju ke langit, beliau menuju ke surga, dan di surga beliau melihat beberapa hal, di antaranya adalah qasran li Umar bin Khattab. Nah, jadi Nabi Muhammad melihat rumah atau tempat tinggal yang megah ya, istananya Umar bin Khattab di surga, yang kemudian nanti ketika Nabi sudah kembali ke bumi dan bertemu dengan Umar, beliau ceritakan rumah itu ya, rumah mewah itu atau istana itu kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian wara'a jariyatan li Zaid bin Harithah fa akhbarahu bidzalika ya. Beliau juga melihat para pelayannya Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini kalau kita cermati tidak masuk ke dalam al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, tidak masuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, sebutan ashrah mubasysyaruna fil jannah itu karena Nabi menyebutkan memang secara khusus Abu Bakar di surga, Umar di surga, Zaid bin Sabit, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga. Itu Nabi menyebutkannya. Nah, yang 10 orang ini yang kemudian dikenal sebagai ashrah mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Tetapi Zaid bin Harithah itu tidak disebutkan di dalam rombongan itu, tapi beliau dijamin masuk surga ya. Dan kemudian beliau juga melihat Nahrul Kautsar ya, sungai Kautsar yang terhubung dengan Haud. Haud itu adalah telaganya Nabi yang nanti di situ kita akan bertemu dengan beliau. Kita memohon kepada Allah pertemuan kita dengan beliau, dan beliau menyambut kita dengan baik, dan kita diizinkan oleh beliau untuk minum di telaganya tersebut. Dan beliau juga di langit melihat neraka ya, yang apinya itu bertumpuk-tumpuk ya, bergejolak dengan sedemikian rupa hebatnya ya. Nah, beliau juga melihat malaikat yang menjadi penjaganya neraka. Lalu kemudian summa dhahaba Jibril bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila atrafis sama'il sabi'ati summa tawaqqafa Jibril ya. Lalu kemudian Nabi dibawa oleh Jibril untuk menuju ke langit ke-7 ya. Begitu malaikat Jibril sampai ke langit ke-7, beliau berhenti. Beliau sudah tidak lagi bisa melanjutkan perjalanannya ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan ya, perjalanan selanjutnya dilakukan oleh Nabi sendiri tanpa ditemani oleh malaikat Jibril ya. Maka dikatakan fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wasala ila maudhi'in lam yasil ilaihi la basyarun wala malakun ya. Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya ya, beliau maju begitu untuk sampai ke tempat yang tidak pernah dijangkau oleh manusia maupun malaikat ya. Jadi dalam bahasa Arab malaikat itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah malak ya. Makanya kalau di dalam Quran kita temukan tentang bangsa Babilonia ya, kita ingat malakaini, 2 malaikat ya.
di Babilonia, di Babila, di Babel, di Babilonia. Namanya adalah Harut dan Marut, ya, Harut dan Marut. Wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mawdi'in sami'a fihi sarifal malaikati allati taktubu aqdiyatullahi subhanahu. Nabi sampai ke sebuah tempat yang di situ Nabi mendengar, ya, suara dari penulisan malaikat atas qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa ilmu Allah tidak terbatas, lalu kemudian dari apa yang ia ilmui itu ada yang ia catatkan di dalam Lauhul Mahfuz, lalu kemudian yang ada di Lauhul Mahfuz itu ada yang ia kehendaki terjadinya, tentu dengan kuasanya, dan apa yang tidak terjadi bukan karena ia tidak mampu, ya, lalu kemudian dari yang ia kehendaki itu betul-betul ia wujudkan. Nah, yang Nabi dengar, ya, di tempat itu, tempat yang tidak terjangkau oleh manusia dan malaikat itu, Nabi mendengar malaikat yang mencatatkan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hunaka fi hadzal makan at-tahir al-azim kallama Allah Subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farada alaihi wa ala ummatihi shalawatil khams. Ini dia berkaitan dengan salat yang 5 ini mulianya luar biasa. Karena apa? Allah memberikan perintahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menjalankan salat 5 waktu tersebut di tempat tersebut, di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia dan malaikat tersebut. Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian kita untuk melakukan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, ya. Dan sholat 5 waktu itu satu hal yang kita syukuri, karena di dalam riwayat yang lain kita mendengar cerita bahwa sebelum menjadi 5 waktu itu sholatnya sangat banyak. Sholatnya ada yang menyebutkan angka 50 waktu sholat. Dan andaikan Rasulullah tidak meminta kemudahan, ya, dari yang 5 waktu itu, maka bisa kita bayangkan, ya, baru berapa kali kita sholat dalam satu hari, satu malam begitu, ya. Dan kita juga tidak tahu dalam satu kali sholat itu berapa rakaat yang harus kita kerjakan. Adapun sholat 5 waktu yang kemudian telah Allah sempurnakan untuk Nabi kita Muhammad SAW itu 17 rakaat, ya, itu pun dibagi rata sesuai dengan kondisinya, ya. Di pagi hari kita hanya bersolat 2 rakaat begitu, meskipun dulu pernah terjadi bid'ah yang sangat menyedihkan sekaligus menggelikan, ya, ketika penguasa Bani Umayyah itu memerintahkan orang untuk sholat subuh 4 rakaat itu. Loh, sholat rakaat 2 rakaat wedora mangkat petang rakaat itu cen ini yang biku juga, ya. Rakaat itu drama angkat. Nah, itu dia. Dan kemudian kita tahu bahwa duhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Di mana yang 4 itu, ya, di kondisi-kondisi tertentu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Lalu kemudian apa saja yang Allah berikan kepada umat ini, ya, manahallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ummah. Jadi di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu 1, as-sholawatil khams, salat yang 5 waktu. Tadi saya sempat mendengarkan video tentang istrinya Hamzah Yusuf. Hamzah Yusuf ini bapak ibunya Katolik, kemudian punya pengalaman hampir mati di usia remajanya begitu, kemudian dia membaca Quran dan kemudian masuk Islam, dan masuk Islam itu nggak tanggung-tanggung begitu. Dia kemudian, ini orang Amerika asli, ya, dia datang ke Timur Tengah, dia belajar Islam tenanan hingga 10-an tahun dan bahasa Arabnya sangat bagus, kemudian baru pulang kembali ke Amerika dan belakangan mendirikan kampus Islam di sana. Nah, dia punya istri begitu,
Di awalnya Katolik juga. Nah itu dia. Ketika kemudian melamarnya dia bertanya, kamu tahu nggak agama saya apa itu? Nah Hamzah Yusuf istri orang yang kemudian menjadi istrinya itu mengatakan saya tidak tahu. Dan dia sebagai seorang Katolik tidak tahu Islam sama sekali. Ini di zaman ketika Islam itu belum dikenal cukup baik di Amerika sana. Meskipun nanti belakangan yang agak menyedihkan, ya Allah takdirkan ya, banyak orang yang tahu Islam itu dari informasi miringnya saja, dari informasi-informasi yang salah saja. Maka bagi orang yang mengetahui Islam dari berita-berita yang salah itu, dia termasuk ke dalam fatrah ya, ke dalam ketidaktahuan tentang Islam yang, jadi dia tahu Islam tapi salah informasi, itu dia masuk ke dalam fatrah. Maka kalau dia tidak beriman itu terserah Allah, apakah kemudian nanti akan menghukumnya dengan dikekalkan di neraka ataukah ada kebebasannya, itu nanti terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang pasti ketika Hamzah Yusuf mengatakan saya ini muslim, calon istri ini bertanya apa itu? Apa itu? Dan dia tunjukkan, saya sebagai muslim itu dalam satu hari harus melaksanakan sholat 5 waktu begitu. Nah calon istrinya ini kan seorang Katolik yang taat itu. Kami ini orang Katolik itu beribadah seminggu sekali. Ini 5 kali sehari. Ya, bukan hanya setiap hari, tapi setiap hari 5 kali. Nah itu kemudian ditampakkan kepadanya. Jadi kemudian Hamzah Yusuf menunjukkan bagaimana cara berwudu dan sholat, dan kemudian orang ini terkesan itu, oh itu cara ibadahnya itu. Dan ketika ditanya kenapa ibadahnya sering sekali, nah, Hamzah Yusuf punya bahasa yang bagus ya. Sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Tuhan kita, dan kemudian kita seringkali terlupa akan dirinya, tentang Allah ya. Maka kemudian selayaknya kita menghentikan sebagian aktivitas kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini luar biasa ya tentang bagaimana memaknai sholat itu. Kadang kalau kita sudah terlanjur terbiasa sholat, kadang-kadang makna-makna ini malah menjadi hilang begitu, karena merasa sudah otomatis kan, sudah otomatis kita lakukan gitu. Sedangkan bagi orang yang belum mengerjakannya, dia tidak tahu maknanya karena dia tidak menikmatinya. Nah itu dia, ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian yang kedua, ghafara likulli muslimin al-kabair, yakni la yukhalladu finnar ya. Bagi muslim itu kalau dia mati tidak membawa syirik, meskipun dia belum bertobat atas dosa-dosa besar ya, Allah masih memberikan peluang ampunan atas dosa-dosa besar selain syirik yang belum ditaubati tersebut. Ya, jadi ayatnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nah, ini berarti dosa syirik tidak diampuni dong. Terus bagaimana bisa taubat tidak? Di ayat yang lain Allah katakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, ini maknanya ulama menjelaskan ya, kita pahamnya dari ulama, bukan dari kita sendiri. Ya ulama katakan ya, bagi orang yang bertaubat atas dosa apapun termasuk syirik, maka Allah akan mengampuninya. Tapi kalau dosa syirik itu dibawa mati, maka Allah tidak akan mengampuninya sampai kapanpun. Ya, tetapi kalau orang itu sudah bertobat dari dosa syirik dan ada tobat dan ada dosa-dosa besar yang belum dia taubati, ya, Allah masih berkenan untuk mengampuninya. Allah akan mengampuni sejauh yang Ia kehendaki. Dan yang pasti adalah umat Islam itu ya selama dia terbebas dari syirik, ya maka dia tidak mungkin dikekalkan di neraka. Ya, kita meminta kepada Allah ya perlindungan dari nerakanya, karena kita tahu bahwa meskipun sebentar itu tetap tidak menyenangkan, tidak menggembirakan di sana. Bahkan di dalam riwayat kita diberitahu bahwa ketika orang itu dimasukkan ke neraka sekali saja dan kemudian ditanya oleh Allah, bagaimana kamu pernah merasakan nikmat apa? Nikmat apa yang pernah kamu rasakan dulu di dunia yang kamu ingat ya? Ya, hamba tersebut mengatakan tidak ada satupun kenikmatan yang pernah aku ingat itu.
Ya, aku tidak menikmati kenikmatan apapun, kata dia. Nah itu dia. Termasuk kemudian yang diberikan oleh Allah adalah u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatima surat al-Baqarah. Ya, Rasulullah diberikan penutup surat Baqarah. Ya, bahkan di antara fadilahnya itu apa? Bagi orang yang tidak punya wirid, bagi orang yang tidak mengerjakan wirid Qur'annya, ya, jadi di antara wirid itu artinya ibadah sunnah yang perlu dilanggengkan oleh setiap muslim setiap harinya, itu kan diantaranya adalah membaca Al-Quran, ya, ada banyak ibadah sunnah yang perlu dilanggengkan. Dia tidak wajib, ya, tapi kalau kita tidak melakukannya itu eman-eman sekali. Masuk di dalamnya adalah dzikir pagi petang, ya, masuk di dalamnya adalah bacaan Quran kita. Nah, berkaitan dengan bacaan Quran itu, kalau kita luput untuk melakukannya, misalkan karena saking sibuknya, misalkan ya, apalagi ibu-ibu, ya pagi sudah harus masak, kemudian menyiapkan anak-anaknya yang mau berangkat sekolah, ya, dan sebagainya. Ini bapak-bapak bisa juga sibuk kan? Ya, siapapun lah yang sibuk lah ya. Nah, maka yang diajarkan oleh Nabi kita adalah membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, sebelum tidur. Nah itu bisa menutup wirid Quran yang tertinggal, ya. Ayatnya dari Amanar Rasul, ya, sampai kepada Ghufranaka Rabbana wa ilaika al-masir. Itu dia. Ini ayat yang nilainya besar, maka perlu bagi yang belum hafal maka dihafalkan, karena 2 ayat saja. Ya, dan kemudian bagi yang sudah menghafalkannya perlu dibaca harian begitu. Salah satunya gunanya adalah untuk menutup, ya, wirid Quran yang terlewat. Ba'dama faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalamillahi subhanahu wa ta'ala lahu raja'a ila Jibril summa raja'a ma'a Jibril ila Baitil Maqdis summa raqibal buraqa wa ada ila Makkah. Ya, setelah Nabi selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali bertemu dengan Jibril, lalu kemudian bersama Jibril beliau turun kembali ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis dengan berkendara buraq beliau kembali ke Makkah. Wah, ini geger, ya kan? Ini geger. Kenapa? Karena peristiwa ini peristiwa yang jauh di atas kemampuan nalar kita memahami, apalagi di zaman itu. Ya, kalau dulu kan melakukan Isra-nya aja lah, nggak usah sampai Mi'raj, nggak sampai Mi'rajnya, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari semalam. Wah, 1400 tahun yang lalu nggak kebayang. Bahkan 200 tahun yang lalu aja nggak kebayang kok. Ya, bahkan ya 100 tahun yang lalu tuh mungkin masih agak sulit gitu, ya. Karena 100 tahun yang lalu kan di awal-awal di masa pergerakan Indonesia merdeka itu kan pesawat sudah mulai bermunculan kan. Nah, berarti kan jarak tempuh yang sedemikian rupa jauh kan sudah bisa terpenggal, sudah bisa dilakukan secara cepat itu. Nah, kalau sekarang sudah jauh lebih mudah kita pahami bagaimana di masjid, apalagi kalau ini proyeknya penguasa Saudi ini, ya, buat kereta, ya, dari Saudi ke Syria itu kalau bablas sampai ke Masjidil Aqsa itu canggih itu, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa begitu. Ya, meskipun kemudian Saudi ini sedang dalam kondisi yang menyedihkan sekali, ya. Yang terbaru ada konser musik 4 hari dan diklaim sebagai konser musik terramai di dunia. Ini kita Saudi ini sudah ada di fase ketika generasinya itulah generasi yang meskipun dikelilingi oleh ulama begitu, tetapi mereka seperti luput untuk mendapatkan sentuhan memadai dari para ulama begitu, ya. Mereka bersekolah di barat, ya, gaya hidupnya semakin barat begitu. Kalau generasi-generasi tahun 90-an, 2000-an itu meskipun mereka sekolah di Eropa, di Amerika, itu semangat keagamaannya masih bagus. Nah, kalau sekarang ada generasi yang berbeda dan kita bersedih, ya. Bahkan kalau yang di konser itu bis, ya, bis besar yang biasanya dipakai untuk jamaah haji, yang membawa jamaah haji dipakai untuk membawa para
peserta ya, pengunjung konser musik tersebut. Nah, ini bukan untuk kita nyinyiri ya, karena ini tempat Saudi ini adalah sebuah kerajaan besar yang di dalamnya ada 2 tempat suci kita. Maka kita doa yang baik-baik ya, dan kita mohon kepada Allah agar bisa ke sana ya, agar bisa ke sana. Apalagi sekarang sudah penantiannya lama ya. Ini kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi 2 tempat itu dan Allah mudahkan kita untuk sampai ke sana. Nah, ini dia setelah beliau sampai kembali ke Mekah, apa? Akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bi rihlatil Isra wal Mi'raj fa adumal amru alaihim. Wah, ini dia. Ini kata yang dipakai menarik. Adumal amru alaihim. Mencengangkan itu. Jadi, kalau yang kafir itu asdopos. Bahkan yang mukmin aja yang murtad banyak gara-gara kejadian ini. Ya, andaikan kita hidup di masa itu bersama dengan Nabi, kita tidak tahu ada di kelompok yang mana. Apakah kita termasuk yang kemudian ragu pada Nabi, ya, ataukah kemudian seperti orang-orang beriman, diantaranya yang paling mengagumkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ketika Nabi sudah sampai di Mekah, ya, waktu sudah pagi, beliau menceritakan. Ini kan sulit kan menceritakan hal itu kan? Ya, makanya kemudian banyak yang nggak punya kata-kata itu tenan ora ya, gitu. Maka apa dikatakan wartadda adadun mimman aslama li idhamil amri, maka banyak yang murtad karena urusannya ini terlalu berat untuk diterima nalar. Ini yang murtad banyak ya. Tetapi apa yang menarik, Ja'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa saddaqa Rasulullah fi rihlatihi. Wa qala Rasulullah li Abi Bakrin wa anta ya Abu Bakrin As-Siddiq. Cerita Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq itu ini. Ya, As-Siddiq itu artinya adalah yang benar. Yang benar itu adalah orang yang batinnya, lisannya dan zahirnya itu berselaras, ya, serasi mengikuti kebenaran. Kalau orang munafik itu perkataan dan lahiriahnya itu beriman, tapi batinnya itu kufur, benci kepada Allah, benci pada Rasulullah. Ya, itu dia. Nah, di ceritanya, jadi kalau kita kemudian kita mencari ceritanya yang agak lebih panjang, disebutkan jadi begini, Abu Bakar ini mau dijebak itu. Ada orang kafir Quraisy, karena saat itu Abu Bakar tidak bersama Rasulullah. Lalu kemudian ada yang mendatangi Abu Bakar dan bertanya, menurutmu masuk akal nggak ya kalau ada orang mengaku dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dia terbang ke langit, kemudian dia kembali dan balik lagi ke Masjidil Haram dalam waktu kurang dari semalam. Ya, Abu Bakar jawabannya rasional saja, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu. Nah, kan ini kan model obrolannya orang Arab kan begitu, biasanya dipancing dahulu kemudian kayak disekak gitu kan. Ini kalau kita cermati di Sirah Nabawiyah, model perbincangan begini banyak sekali muncul. Ya, Abu Bakar dibegitukan mau disekak gitu. Dan orang-orang kafir mengatakan begini, itu loh temanmu Muhammad, dia bilang, dia ngaku katanya dia habis dari Masjidil Aqsa kemudian ke langit, kemudian balik ke Masjidil Aqsa baru kembali ke Makkah. Masuk akal nggak? Nah, dikatakan bahwa Abu Bakar kemudian jawabnya begini, kalau yang ngomong Muhammad saya percaya. Jadi nggak sempat untuk ragu. Abu Bakar ini kan temannya Nabi Muhammad sejak muda, tahu betul kelakuan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kemudian ada sesuatu yang gaib yang diceritakan, karena beliau tahu seluk-beluk hidupnya Nabi Muhammad, dia katakan kalau yang ngomong Muhammad saya percaya. Ini kan mengagumkan sekali. Kalau kita di hari itu kita nggak tahu ada di posisi mana. Apakah kita bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Abu Lahab, atau bersama dengan orang-orang yang murtad. Naudzubillah. Lalu kemudian coba sekalian dirahmati Allah, bayanul mawaqit, ya, penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Nazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabihata lailati rihlatil Isra wal Mi'raj liyubayyana lahu
awqata as-shalawat al-khams. Ya, jadi di paginya itu ketika Nabi Muhammad sudah ada di bumi, sudah ada di Mekah, Jibril turun kembali untuk menjelaskan waktu-waktu sholat. Ya, untuk menjelaskan waktu-waktu sholat. Furidatis shalawatul khamsu fil Isra'i wal Mi'raj rak'ataini likulli shalatin illa al-maghrib kanat 3 rakaat. Nah, ini dari riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa ketika awal-awal diwajibkan, ya, sholat 5 waktu itu asalnya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, isya 2, maghribnya yang 3. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baru nanti belakangan ketika disempurnakan syariatnya, baru duhur dan asar serta isya itu menjadi 4 rakaat. Yang tadi, ya, kalau di qashar, ya, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bagi yang mungkin tidak terbiasa membahas ini, jamak dengan qashar itu 2 hal yang berbeda, ya. Jamak itu artinya menggabungkan sholat, qashar itu artinya memendekkan sholat, ya, gitu. Nah, jamak itu bisa karena safar, bisa karena selain safar, ya. Jadi jamak itu bisa karena perjalanan, bisa karena selain perjalanan. Makanya saya yakin di sini kalau hujan begitu biasa menjamak sholat, tapi tidak dengan yang namanya qashar. Nah, kalau qashar itu hanya jika perjalanan. Makanya bagi bapak-bapak yang pernah haji, saya yakin pernah sholat duhur dan asar dijamak tanpa qashar, serta pernah sholat duhur dan asar di qashar tanpa jamak. Nah, itu bagi yang pernah haji pasti, karena Nabi pernah melakukan hal itu, ya. Nabi pernah menjamak sholat duhur dan asar tanpa qashar, tanpa jadi 2-2 begitu, tetap utuh 4 dan 4, ya. Baru kemudian Nabi juga pernah di hari selanjutnya beliau mengqashar sholat tanpa jamak. Duhur tetap di waktu duhur tapi 2 rakaat, serta asar di waktu asar tapi 2 rakaat. Nah, itu dia. Terus kemudian berkaitan dengan kiblat, kanatil kiblatu ila Baitul Maqdis. Kiblat yang pertama kali itu ke arah Baitul Maqdis. Itu salah satu tujuannya adalah ketika Nabi nanti sholat di Madinah, ya, orang-orang Yahudi bisa merasakan kedekatan ajaran Islam dengan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, ya. Ya, tapi karena kemudian ternyata orang-orang Yahudi hanya sedikit yang mau percaya, yang hatinya bersih dan mau tunduk pada kebenaran, maka kemudian di fase selanjutnya Ka'bah itu diubah, kiblat itu diubah dari yang tadinya menghadap ke utara, ya, karena kan Madinah itu kan utara Makkah. Dulu sholat menghadap ke utara itu maksudnya ke arah Masjidil Aqsa, kemudian dibalik jadi ke arah selatan, ke arah Makkah. Maka ada masjid yang dikenal sebagai Masjid Qiblatain, masjid yang di situ pernah dilakukan sholat, yaitu ketika di tengah-tengah itu balik itu. Jadi ketika awal-awal sholat itu dikerjakan, itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kemudian ketika diberitahu dalam waktu sholat bahwa kiblat telah berubah, maka kemudian mereka membalik badannya ke arah selatan. Nah, itu dia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ja'ala al-ka'bata baina yadayhi wa yusibul qiblataini Baitul Maqdis wal Ka'bah al-musyarrafah. Ya, tetapi ketika sholat itu dikerjakan masih di Mekah, Nabi menghadap ke kiblat sehingga kenanya 2 begitu. Ke arah Masjidil Haram, tapi kemudian tembusnya ke sana adalah ke Masjidil Aqsa. Tapi yang dituju adalah Masjidil Aqsa. Ketika nanti berpindah ke Madinah, arahnya jelas ke Masjidil Aqsa, sehingga Masjidil Haram itu di belakangi, dipunggungi begitu. Baru nanti setelah beberapa beberapa tahun gitu, 2 atau 3 tahun, kemudian diubahlah kiblat itu menjadi menghadap ke Masjidil Haram seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita pada sore jelang malam hari ini, ya, karena malam itu batasnya isya. Isya itu sholat malam, makanya sholat sunnah ba'da isya itu bisa diniatkan double dengan sholat malam. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia sudah masuk ke dalam sholat malam, ya, karena malam itu ukurannya isya. Isya itu adalah ketika syafaq menghilang dan bintang-bintang
mulai bermunculan atau kelihatan. Nah, semoga kajian kita pada sore jelang malam hari ini ya menjadi pahala kita, penyebab tambahnya ilmu kita dan tambahnya kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita berharap agar kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, itu Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.